warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Purwati, NIM 2015471007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan fisiologis sistem reproduksi pada masa nifas. Yang pertama yaitu perubahan pada uterus, yaitu ada involusi, yang dimana involusi adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan hingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Proses involusi terjadi karena adanya yang pertama yaitu autolisis, yaitu penghancuran jaringan otot-otot uterus yang tumbuh karena adanya hiperplasi dan jaringan otot yang membesar menjadi lebih panjang 10 kali dan menjadi 5 kali lebih tebal dari sewaktu masa hamil akan susut kembali mencapai keadaan semula. Penghancuran jaringan tersebut akan diserap oleh darah, kemudian dikeluarkan oleh ginjal yang menyebabkan ibu mengalami beser kencing setelah melahirkan. Yang kedua yaitu aktivitas otot-otot, yaitu adanya kontrasi dan retraksi dari otot-otot setelah anak lahir yang diperlukan untuk menjepit pembuluh darah yang pecah karena adanya pelepasan plasenta dan berguna untuk mengeluarkan isi uterus yang tidak berguna. Karena kontraksi dan retraksi menyebabkan terganggunya peredaran darah uterus yang mengakibatkan jaringan otot kurang zat yang diperlukan sehingga ukuran jaringan otot menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu ada ischemia, yaitu kekurangan darah pada uterus yang menyebabkan atrofi pada jaringan otot uterus. Selanjutnya, involusi pada alat kandungan meliputi uterus, yaitu setelah plasenta lahir, uterus merupakan alat yang keras karena kontraksi dan retraksi otot-ototnya. Kemudian, involusi tempat plasenta. Pada permulaan nifas, bekas plasenta mengandung banyak pembuluh darah besar yang tersumbat oleh trombus. Luka bekas implantasi plasenta tidak meninggalkan perut karena dilepaskan dari dasarnya dengan pertumbuhan endometrium baru di bawah permukaan luka. Endometrium ini tumbuh dari pinggir luka dan juga sisa-sisa kelenjar pada dasar luka. Segera setelah kelahiran, tempat melekatnya plasenta kira-kira berukuran sebesar telapak tangan, tetapi dengan cepat ukurannya mengecil. Pada akhir minggu kedua, diameternya hanya 3-4 cm. Dalam waktu beberapa jam setelah kelahiran, tempat melekatnya plasenta biasanya terdiri atas banyak pembuluh darah yang mengalami trombosis, yang selanjutnya mengalami organisasi trombus secara khusus. Perubahan pembuluh darah rahim. Dalam kehamilan, uterus mempunyai banyak pembuluh darah yang besar, tetapi karena setelah persalinan tidak diperlukan lagi peredaran darah yang banyak, maka arteri harus mengecil lagi dalam masa nifas. Selanjutnya, lokia. Pada masa awal nifas, peluruhan jaringan DESI2 menyebabkan keluarnya discharge vagina dalam jumlah bervariasi yang disebut lokia. Mikroorganisme ditemukan pada lokia yang menumpuk di vagina, dan pada sebagian besar kasus juga ditemukan bahkan bila discharge diambil dari rongga uterus. Jenis-jenis lokea. Yang pertama ada lokea rubra atau cruenta, berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel DESI2, Wernicke caseosa, lanugo, dan meconium selama 2 hari pasca persalinan. Yang kedua, lokea sanguinolenta, berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan. Yang ketiga, lokea serosa, yaitu berwarna kuning
cairan tidak berubah lagi pada hari ke-7 sampai ke-17 pasca persalinan. Selanjutnya, lokea alba, yaitu cairan putih setelah 2 minggu. Lokea purulenta, yaitu terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Yang terakhir, lokeostasis, yaitu lokea tidak lancar keluarnya. Selanjutnya, subinvolusi, yaitu suatu keadaan menetapnya atau terjadinya retardasi involusi, proses yang normalnya menyebabkan uterus nifas kembali ke bentuk semula. Proses ini disertai pemanjangan massa pengeluaran lokia dan perdarahan uterus yang berlebihan atau irreguler, dan terkadang juga disertai perdarahan hebat. Pada pemeriksaan bimanual, uterus teraba lebih besar dan lebih lunak dibanding normal untuk periode nifas tertentu. Penyebab subinvolusi yang telah diketahui antara lain retensi, potongan plasenta, dan infeksi panggul. Kedua yaitu perubahan pada vagina dan vulva. Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae. Dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol. Selanjutnya, perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada postnatal, hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.